Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala 'abdika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sobat Celebes rahimakumullah, sesuai dengan surat Al-Baqarah 183 yang saya baca tadi di muqaddimah, bahwa tujuan dari diperintahkannya berpuasa pada bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ketakwaan itu sesungguhnya adalah salah satu bekal yang akan dibawa untuk 11 bulan setelah Ramadan. Karena pada 11 bulan ke depan selain Ramadan, jiwa kita cenderung mengalami terkikis karena mengingat suasana 11 bulan ke depan berbeda dibandingkan atmosfer ketika Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin barangkali sudah terjadwal sedemikian rupa, mempunyai target-target tertentu. Walaupun di bulan Ramadan kali ini berbeda, kita semuanya sedang menghadapi wabah COVID-19, namun tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menghidupkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan kita sibuk dengan membaca Al-Quran, salah satu mencari hikmah, fadilah, kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, mengisi kesalehan yang terkikis. Layaknya baterai, kemampuan bertahan menjaga kesalehan yang sudah didapatkan teruji, mampukah hingga kita kembali bertemu Ramadan berikutnya untuk merasakan kembali syahdunya syarat.
jiwa kita, mengecas jiwa kita. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penuh keberkahan karena di dalamnya semua aktivitas ibadah dinilai bertambah, dilipat gandakan, berbonus-bonus. Apalagi jika kita mengingat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa ibadah lain sudah ditetapkan derajat pahalanya untuk hambanya yang menjalankannya. Tapi untuk puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Mengingat hadis ini, tentu seharusnya semakin membuat para pelaku puasa kita semuanya termotivasi melakukan puasa sebaik-baiknya, karena ketika Allah menyembunyikan ridhanya dalam setiap kebaikan, maka kebaikan semungil apapun itu menjadi sangat-sangat berharga. Sobat Celebes rahimakumullah. Namun kita juga harus memperhatikan pentingnya menjaga hubungan kepada Allah, hablum minallah, jelas tadi. Tetapi juga kita jangan sampai menyampingkan atau bahkan lupa bahwa ada juga yang lebih penting, yaitu hablum minannas. Bahwa hakikat puasa Ramadan sebetulnya bukan hanya mengajarkan kesalehan individual saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kesalehan sosial. Apalagi Ramadan kali ini memang dibarengi dengan wabah pandemi, gitu ya. Sisi kemanusiaan kita benar-benar sedang diuji. Ini cara Allah untuk mengetahui hambanya yang paling mulia dan terpuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu dalam surat Al-Mulk ayat 2. Nah, saat ini social distancing atau physical distancing memang harus ditegakkan. Namun upaya menjaga jarak ini jangan sampai kebablasan. Sampai ada yang kehilangan rasa kemanusiaan, hingga ada yang sampai tega mengusir orang dan menolak pemakaman jenazah pasien positif corona. Apalagi jenazah tersebut adalah dokter, perawat, atau tenaga medis. Saat ini fisik kita memang harus berjauhan, namun hati dan pikiran kita harus tetap saling bertautan, saling berta'aluk, saling berhubungan. Corona adalah ujian kemanusiaan. Ujian ini harus membuat mata hati dan pikiran kita semakin peka dan terbuka untuk saling tolong-menolong, ta'awun antar sesama. Saat ini kesalehan sosial benar-benar sangat dibutuhkan. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang masih fokus terhadap kesalehan individualnya saja. Padahal kesalehan individual tidak ada artinya tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Sahabat Celebes rahimakumullah, mari kita belajar dari kesalehan yang sia-sia.
Dikisahkan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, dahulu kala ada seorang yang taat beribadah bernama Abu bin Hashim ya. Abu bin Hashim ini dikenal sebagai seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud qiyamul lail selama bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Hashim tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud selama 20 tahun berturut-turut. Terbayang bukan betapa solehnya orang ini. Nah, suatu ketika pada saat Abu bin Hashim akan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, tiba-tiba Hashim dikagetkan dengan keberadaan sosok makhluk yang berdiri di dekat tempat wudhu. Hashim pun bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu lalu menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala." Hashim terkejut, sekaligus bangga karena dikunjungi tamu yang tidak biasa, yaitu malaikat Allah, malaikat mulia. Kemudian Hashim bertanya kepada malaikat tersebut, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, wahai malaikat?" Malaikat tersebut menjawab, "Aku disuruh untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala." Melihat malaikat tersebut membawa sebuah buku tebal, itu membuat Hashim penasaran juga, hingga ia bertanya lagi, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Sang malaikat menjawab, "Ini adalah buku yang berisi kumpulan nama-nama para hamba pencinta Allah Subhanahu wa taala." Mendengar jawaban tersebut, Hashim berharap dengan dalam hatinya bahwa namanya terdapat di dalam buku tersebut. Lalu bertanya lagi Hashim kepada sang malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku tercantum di situ?" Hashim yang dikenal ahli ibadah itu kan merasa bahwa namanya pantaslah, ya, karena dia ahli ibadah, tercantum di dalam buku tersebut yang dibawa oleh malaikat. Nah, karena Hashim ini merupakan sosok yang selalu menunaikan sholat tahajud setiap malam selama bertahun-tahun tanpa putus, di saat orang-orang tidur lelap, Hashim selalu bangun di sepertiga malam untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang malaikat memeriksa nama Abu bin Hashim di dalam buku tersebut, namun kemudian sang malaikat tidak menemukan namanya. Kemudian Hashim meyakinkan kembali agar sang malaikat memeriksa sekali lagi. Barangkali saja namanya terlewatkan. Namun sang malaikat tetap tidak menemukan namanya. Sang malaikat kemudian berkata kepada Abu bin Hashim, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, tidak ada." Mendengar hal tersebut, Hashim tubuhnya gemetar dan jatuh tersungkur di depan sang malaikat. Dia menangis sesenggukan sambil berkata, "Betapa ruginya diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam, melaksanakan sholat tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku ternyata tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal tersebut, sang malaikat kemudian berkata kepada Hashim, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam selama bertahun-tahun untuk mengambil air wudhu dalam kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Namun tanganku dilarang Allah SWT untuk menuliskan namamu dalam buku ini." Mendengar malaikat berkata tersebut, sambil berlinanglah air mata, Abu bin Hashim bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa gerangan yang menjadi penyebabnya hingga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menuliskan namaku di dalamnya?" Sang malaikat menjawab, "Engkau memang ahli ibadah. Namun sayangnya
engkau pamerkan kemana-mana ibadahmu dengan penuh rasa bangga, dan engkau juga asik beribadah memikirkan diri sendiri, padahal di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar, tidak engkau jenguk dan tidak engkau beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Mendengar hal tersebut, Hasyim bagaikan tersambar petir di siang bolong. Hasyim seketika tersadar bahwa hubungan ibadah manusia ternyata tidak cukup hanya kepada Allah SWT, hablum minallah, namun juga hubungan sama manusia, hablum minannas dan hablum minal alam, dan hubungan kepada alam semesta. Sobat Celebes rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari kisah tadi, pelajaran dari kisah dari seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hasyim? Jangan pernah merasa bangga dengan kesalahan individual yang selama ini kita kerjakan, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah, dan lain-lainnya, jika tidak dibarengi dengan kesalahan sosial, seperti rasa solidaritas pada sesama manusia dan makhluk ciptaannya. Ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Tidak ada artinya sujud bertahun-tahun jika ternyata ada tetangga kanan kiri kita yang sedang kelaparan dan kesusahan. Bahkan mereka yang mengabaikan anak-anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pendusta agama. Kita lihat di dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Di musim pandemi mewabah seperti sekarang ini, kesalehan dan rasa kemanusiaan kita benar-benar sedang diuji. Di luar sana banyak saudara kita yang sedang menanti uluran tangan kita. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk saling membantu antar sesamanya, untuk saling meringankan beban yang ditanggungnya. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri atau kita sebut sebagai kesalehan diri, namun juga kita harus mengimbangi atau kita harus dibarengi dengan kesalehan-kesalehan yang lain, yakni kesalehan sosial, apalagi di saat seperti sekarang ini. Mereka yang terdampak COVID-19 membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita yang saat ini mungkin bisa dikatakan berkecukupan hartanya, berkecukupan rezekinya, bisa tasarufkan, dibantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Sahabat Celebes rahimakumullah, maka kita selalu mengharapkan bahwa semoga
Ramadan ini membekas. Semua amaliyah yang kita lakukan itu akan membekas untuk 11 bulan yang akan datang, mudah-mudahan. Dan akhirnya kita memohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT agar kiranya kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan keberkahan untuk menjalankan kehidupan kita, untuk menjalankan semua aktivitas kita, sehingga kita senantiasa diberikan berkah, dan yang paling penting adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis bahwa semua kita yang menjalankan ibadah puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa dengan wahtisaban, penuh mengharap ridho dari Allah SWT, maka Allah akan mengampuni, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa di masa-masa yang lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua dari apa yang tadi sudah disampaikan, yang diceritakan dari beberapa kisah tadi. Akhirnya mari sama-sama berdoa semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, menerima amaliyah kita selama bulan Ramadan ini, dan akhirnya kemudian kita mendapatkan gelar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.